Halo, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik videoku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu terjaga kesehatan, dilancarkan segala usaha, urusan dan rezekinya. Amin. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatanku sama teman-teman semua ya. Tapi untuk hari ini videonya agak lumayan panjang ya durasinya teman-teman, karena hari ini aku mau apa ya? Tonton videonya sampai habis deh ya pokoknya. Nah, sebelum melakukan rutinitas harianku di pagi hari yaitu memasak, aku mau mengambil atau memetik daun salam dan juga daun jeruk ya teman-teman di depan rumah, sekalian ini mencari mempotek-potek daun yang sudah kering. Dan seperti inilah tanamanku sekarang, dan aku lupa untuk nge-record. Dan inilah si bocil. Hai bocil, kamu selalu mengintiliku ya kemanapun aku pergi. Gak apa-apa, aku senang kok bocil. Teruskan, jangan sampai tidak. Nah oke, sebelum memasak aku selalu akan membersihkan komporku dulu, karena tadi malam habis masak mie dan aku memang sengaja nggak bersihkan untuk aku sisakan buat pekerjaan besok. Gak begitu berat juga sih. Nah kalau lihat kompor bersih itu jadi nambah mood ya untuk masak teman-teman. Nah untuk menu kali ini aku mau masak telur cit. Nah telur cit ini khas Banyuwangi ya teman-teman. Sebenarnya biasanya pakai telur ayam, tapi ini aku mau pakai telur puyuh. Dan untuk bumbu-bumbunya super simple. Ini aku ada untuk bumbu halusnya ya teman-teman. Aku ada bawang merah, bawang putih, kemudian juga aku tambahkan kemiri. Dan kemarin malam aku punya sisa sambal bawang, aku tambahkan sekalian. Jadi kan nambah-nambah pedes gitu ya. Tapi itu tergantung selera teman-teman. Kalau mau pedes ya tambahkan agak banyak. Kalau aku mah gak suka. Jadi ini setelah kita haluskan, kita biarkan dulu, kemudian kita rebus telurnya. Sebenarnya ini udah mateng, cuma aku mau tujuannya merebus ini supaya kita mendapatkan warna coklat yang cantik, karena memang warna coklat di telur ini adalah ciri khas dari telur cit. Nah bumbunya ini simple banget, cuma ada kecap dan juga cuka. Untuk airnya dikira-kira aja ya teman-teman. Nah untuk telurnya ini kita rebus sampai menyusut airnya, nggak usah sampai benar-benar kering, nggak, pokoknya tinggal airnya sedikit aja udah bisa. Soalnya nanti airnya bisa kita gunakan sebagai kuah untuk telur citnya ya teman-teman. Nah sambil menunggu air telurnya asat, ini aku lanjut dengan potong-potong atau metik-metik kangkung ya. Jadi selain telur cit, hari ini menunya aku ada kangkung, tumis kangkung ya. Nah ini setelah asat udah segini aja, cukup airnya, kemudian kita matikan dan kita diamkan sebentar. Nah ini untuk aromaterapi untuk aromatiknya, bumbu aromatik aku ada daun jeruk, daun salam, kemudian ada lengkuas, jahe, dan kemudian juga ada serai yang udah aku geprek masing-masing. Oke, setelah semua persiapan selesai, lanjut kita menumis bumbu halusnya ya teman-teman. Kita tumis-tumis, oseng-oseng sampai harum. Baru kemudian kita masukkan semua bumbu terapi. Salah lagi. Bumbu aromatiknya ya teman-teman ya. Kita oseng-oseng sampai dia puyeng. Kemudian kita masukkan telur cit yang tadi masih ada kuahnya sedikit. Nah karena menurutku ini kekurangan air, jadi aku tambahin ya teman-teman. Dan juga sekalian aku mau nambahin bumbu-bumbunya ini. Tadi udah ada garam, merica, dan juga kaldu ayam. Nah ini karena menurutku warnanya kurang coklat, jadi aku tambahkan kecap lagi biar warnanya tuh semakin mentereng. Dan kemudian untuk bumbu yang wajib dan gak boleh ketinggalan adalah petis. Nah ini petis udang ya teman-teman. Dan ini adalah identitas dari sang telur cit tersebut. Ini akan menambah aromanya juga dan semakin gak tahu aku jelasinnya, pokoknya semakin mantul gitu. Nah ini udah selesai ya teman-teman, warnanya cantik banget coklat, dan ini bikin aku bolak-balik ngerasa lapar. Jadi tuh bisa bikin aku gemuk kayaknya ya. Tapi kalau setiap hari juga bosen, soalnya ini cenderung manis ya rasanya teman-teman. Teman-teman wajib coba ya.
Nah, setelah menu yang pertama selesai, kita lanjut ke menu kedua, yaitu tumis kangkung. Nah, untuk tumis kangkungnya sendiri bumbunya sangat sederhana seperti biasa yang teman-teman sudah bisa dan lebih jago dari aku. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Setelah kita tumis-tumis sampai layu dan harum seperti biasa itu, kemudian kita masukkan kangkungnya maksudnya. Habis itu kita uleni. Nah, kita tumis-tumis, pokoknya kita bolak-balik gitu sampai lemes, sampai halus. Sampai halus ya, pokoknya sampai lemes ya teman-teman. Baru kita masukkan bumbunya. Untuk bumbu halusnya aku ada saus tiram, garam, lada, dan kaldu jamur. Dan ini aku tambahkan air biar ada kuahnya, biar kalau makan aku nggak keseretan kayak orang tua aja deh. Nah, ini ternyata kurang manis. Setelah aku cicip, makanya aku tambahkan gula, dan aku nggak tambahkan kecap ya untuk masakanku kali ini. Nah, udah selesai. Ini teman-teman masak apa nih hari ini, dan juga lagi pada ngapain saat nonton videoku? Udah pada istirahat kah? Semoga sudah ya, biar bisa nonton videoku sampai habis pastinya. Pokoknya teman-teman harus coba ngerikuk resep cheat ini, nggak harus dari yang aku share ini. Teman-teman bisa cari referensi di channel YouTube yang lainnya. Nah, ini loh teman-teman yang aku bilang tadi, kenapa videoku sampai durasinya tuh panjang banget, karena setelah masak aku bukan putusin sih, emang udah aku rencanain buat belanja di Superindo. Sebenarnya bukan belanja yang gimana-gimana sih, juga bukan belanja bulanan kayak gitu. Kebetulan aku ini pengen ngemie ya teman-teman. Miku yang kesukaanku itu udah habis, mie instan kesukaanku, dan adanya itu hanya di beberapa tempat, salah satunya di Superindo ini. Dan yang paling aku suka dari Superindo ini tuh parkirnya gratis ya teman-teman. Aku tuh suka kalau tempat-tempat yang parkirnya gratis, karena ya kalau kita nggak jadi beli atau kita nggak ngedapetin apa yang kita cari itu kayak nggak merasa rugi gitu loh. Kalau udah nggak dapet tapi bayar parkir itu kayak merasa gemes. Nah, ini untuk shampoo aku harus belanja karena stok di rumah habis. Nah, untuk shampoo ini aku serahkan sama suamiku, dia mau milih apa ya aku ngoceh sedikit sih, tapi selebihnya aku serahkan sama dia karena kulit kepalanya lebih sensitif daripada aku. Nah, ini aku juga salfok banget sama pakan kucing, banyak banget aku pengen beli, tapi mengingat harganya itu lumayan ya teman-teman. Kalau di sini itu bisa lebih mahal, sekitar 2-3 ribu dari tempat yang biasa aku beli, toko pakan kucing kayak gini. Jadi udahlah, aku lihat-lihat aja, aku istighfar aja, jangan beli gitu, tahan, beli aja di sana lebih murah. Nah, ini suamiku juga beli pakan ikan. Aku nggak tahu stoknya udah habis karena memang suamiku yang cenderung mikirin nasib si ikan. Nah, ini aku mau lanjut ke arah deterjen karena deterjen di rumah juga sudah habis. Nah, untuk deterjennya ini sendiri aku nggak pilih-pilih ya teman-teman, harus yang ini, merek ini, enggak. Soalnya alhamdulillah tanganku itu nggak sensitif, jadi apapun bisa. Dan yang paling penting untuk deterjen ini aku pilih harga yang paling murah, dan akhirnya aku jatuh pilihanku pada si Soklin Korean itu, soalnya gemes kayak ada kata-kata Korean gitu. Nah, ini selanjutnya aku belanja baygon, soalnya di kontrakan itu akhir-akhir ini banyak banget kecoaknya. Aku nggak tahu penyebabnya apa. Dulu waktu aku ngontrak awal-awal sampai setahunan gitu ya aman teman-teman, tapi entah kenapa ini jadi banyak banget. Jadi baygon yang di rumah itu habis buat aku semprotin. Dan asal teman-teman tahu bahwa baygonnya ini nggak jadi aku beli ya teman-teman, jadi ini cuma pencitraan aja. Karena saat ini udah aku masukin keranjang, kemudian aku mikir-mikir lagi, kok ternyata terlalu boros ya aku, soalnya aku harus mulai menghemat teman-teman, dan juga harus menabung untuk masa depan yang lebih cerah. Dan ini kalau bisa kita akali dengan barang lain, aku akali. Jadi ini niatnya aku ganti dengan cover barus yang khusus untuk kecoa dan serangga. Ini sama aja ya untuk serangga gitu, tapi nyatanya di sini nggak ada, jadinya ya nggak jadi aku beli deh. Nah, ini aku juga salfok sama sortil ya teman-teman, apa ya namanya ya, sortil ya, yang terbuat dari silikon dan juga gagangnya kayu. Tapi lagi-lagi ini bukan keperluan yang
urgent, jadi kita tinggalkan saja, bye bye. Nah ini aku lanjut ke primadonanya yang memang aku mau cari, yaitu mie-mian. Nah ini juga banyak mie baru teman-teman, varian rasa baru aku mau coba. Dan ini kelihatannya di video aku beli dua-dua ya teman-teman, tapi ternyata memang kita nggak bisa membohongi budget, jadi aku pilih satu-satu aja, yang penting rata. Aku mau mencoba semuanya, jadi akhirnya satu-satu aja. Nah ini adalah mie yang paling aku suka ya teman-teman. Ini adalah rekomendasi dari Kak Tashi, yaitu mie goreng paling the best, yaitu Best Wok. Ini aku nggak di endorse ya, mana mungkin aku di endorse sih. Nah ini kemudian ada varian baru, atau aku yang nggak tahu, ini ada Richeese mengeluarkan mie ya teman-teman. Aku mau coba dua rasa ini, keju dan yang satunya pedas, aku nggak tahu spesifik namanya. Dan ini kemudian adalah mie favorit suamiku, jadi nggak boleh kalau cuma satu, minimal dua, yaitu mie sarimi. Pokok di sini tuh intinya aku cuma cuci mata dan cari adem aja ya teman-teman. Soalnya kalau barang-barang yang aku cari tadi sebenarnya kebanyakan bisalah kita cari di Indomaret. Cuma memang kalau yang mie tadi apa ya? Cuman kalau memang mie Best Wok itu adanya hanya di tempat tertentu ya teman-teman. Teman-teman coba deh cari nanti Kak, sama kayak aku nggak sih, udah di atau memang hanya di toko-toko tertentu. Cerita-cerita ya di kolom komentar, aku tunggu. Kalau belanja kali ini kan memang niat awalnya itu lebih ke jalan-jalan ya teman-teman, karena boring dan membeli hanya beberapa aja yang kosong di rumah, dan selebihnya aku memang cuma cuci mata. Jadi aku nggak ngelis ya teman-teman. Kalau memang waktunya belanja bulanan itu baru aku bener-bener list, soalnya takut kalau budgetnya itu bukan berlebih ya, pokoknya membengkak gitu loh dari apa yang udah aku rencanakan. Kalau di sini sih ya memang keinginan ini itu, pengen beli ini itu tuh jelas ada ya teman-teman, tapi kita harus fokus dengan keuangan. Jadi aku di sini cuma istighfar aja, berdoa jangan sampai gitu, dan masih ada satpam di belakangku jadi aman. Psst, jangan dibeli gitu. Jadi aku ya harus manut ya teman-teman sama suamiku. Dan di sini aku salvok sama barang-barang, soalnya unyu-unyu, dan ini salah satunya mirip kan sama bajuku, sama-sama nuansa kuning gitu. Dan aku ini takut dan harus hati-hati, soalnya kalau barangnya pecah sudah pasti aku harus membelinya, padahal aku nggak sengaja loh. Tapi harus hati-hati ya teman-teman kalau kita lihat-lihat barang pecah belah kayak gini. Aku takut. Dan sebenarnya udah gabut banget mau cari apa, uang gak ada yang ku cari, udah selesai semuanya. Pokoknya muter-muter aja deh, pokoknya ngadem. Sambil lihat-lihat minuman-minuman yang seger, dan ternyata aku harus beli susu full cream, karena sebenarnya tuh aku kan jualan ya teman-teman. Aku tuh jualan sushi dan juga minumannya. Ini kebetulan untuk minumannya itu bukan kebetulan ya, memang aku minumannya ini varian milky, jadi kami harus nyetok susu buat dijual, buat bahan minumannya. Dan ini untuk susunya aku pakai susu apa ya, ini Frisian Flag ya teman-teman, yang full cream. Nah ini aku beli 2 aja, soalnya karena aku ini kan jualnya di perumahan dan aku juga nggak punya kenalan, akhirnya yang beli juga masih sedikit ya teman-teman. Ini udah aku masukkan ke e-commerce kayak Shopee, kayak Grab, juga Gojek. Buat teman-teman yang daerah Sidoarjo, terutama di Sedati PP, mampir ya di tempatku. Ini tempatnya ada di perumahan Pondok Sedati Asri di blok R19. Nanti teman-teman bisa tanya sama Pak Satpamnya kalau kurang jelas, atau bisa teman-teman lihat di Google Map ya, ketik aja Sushi Murai, pasti nanti teman-teman bisa tahu lokasinya di mana. Nah ini untuk susiku ini jualanku murah ya teman-teman. Untuk porsinya itu 8 pieces dengan harga paling murah itu 17.000 dan paling mahal cuma 20.000 aja. Dan rasanya itu aku jamin mantap karena aku di nasinya ini pakai seasoning. Cuma memang aku nggak pakai nasi khas Jepang. Jadi harganya itu ekonomis tapi rasanya itu bintang 5. Teman-teman nggak bakal nyesel. Coba nih ya teman-teman. Dan ini ternyata udah selesai, mbaknya ngitung-ngitung barang yang aku beli. Totalnya ini lumayan ya teman-teman,
meskipun cuma iseng-iseng tadinya, tapi ternyata nggak sedikit juga aku habisnya, sekitar ya 109-an tadi itu. Video kali ini mengandung iklan ya teman-teman, dan iklannya itu dari produkku sendiri, yaitu Sushi Murai. Sushi Murai ini adalah sushi roll ya teman-teman, atau maki sushi. Jadi sebenarnya di kontrakan ini selain jual sembako, aku juga jual makanan ya teman-teman. Tapi memang untuk tarafnya masih kecil-kecilan. Kalau sembako itu dulu memang untuk mengisi kekosongan waktuku pas waktu ditinggal suamiku kerja. Nah kalau sushi ini memang udah dari dulu ya teman-teman hobiku. Masak yang aneh-aneh atau yang unik kayak gitu karena menghasilkan, makanya aku jual. Dan juga mohon maaf ya teman-teman kalau unboxingnya ini acak adut karena nggak lengkap, karena barang-barangnya ini udah ada banyak yang aku pakai dan aku lupa untuk nge-shootnya ini. Aku nge-shootnya ini di keesokan harinya. Jadi ada beberapa barang yang sudah habis, kemudian juga ada barang yang udah dibuka sama suamiku dan gak rapi kayak clean softener ini, dan yang lain udah aku makan tapi masih ada bungkusnya. Oke, sekian videoku kali ini. Terima kasih sudah ditonton sampai habis ya teman-teman. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, jika teman-teman punya kritik dan saran bisa tulis ya di kolom komentar. Nah, teman-teman pengen aku ngelakuin, pengen aku bikin video apa juga bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Yang belum subscribe boleh dong bantu untuk subscribe. Dan juga bantu like serta komennya biar aku tambah semangat bikin kontennya. Dan ketemu aku di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.